Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Adri Official. Ya, di video kali ini saya ingin melanjutkan atau nge-remake ya, bisa dibilang video lama saya, yaitu tentang cara menggunakan Word di smartphone. Nah, jadi video ini banyak juga yang ngomong kalau suaranya kegedean, habis itu penjelasannya kurang menarik atau kurang bisa dipahami lah, dan saya juga merasa masih banyak kekurangan penyampaian saya di video tersebut. Jadi di video kali ini saya akan mengulanginya kembali atau akan lebih memperjelas kepada kalian semua agar kalian lebih paham dalam menggunakan dari awal Microsoft Word yang ada di smartphone ini. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya sudah mendownloadnya Word ini. Pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Word di Android kalian. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word kalian yang ada di HP. Jadi, jika kalian ingin memulai atau ingin membuat sebuah dokumen, entah itu membuat makalah, atau jurnal, atau artikel, atau apapun itu dalam bentuk dokumen, kalian bisa klik tanda tambah yang di bawah ini, yang di tengah. Oke, kalian klik dokumen kosong di sini, maka kalian akan diarahkan pada tampilan Microsoft Word-nya. Oke, di sini saya akan jelasin fitur-fitur dari Microsoft Word yang ada di HP. Perlu saya jelasin nih buat kalian semua, kalau Microsoft Word yang ada di HP ini tidak selengkap yang ada di laptop. Karena yang ada di HP ini hanya sebatas untuk mempermudah kalian yang tidak punya laptop. Jadi, fitur di sini tidak bisa kalian harapkan sama seperti yang ada di laptop. Tapi, aplikasi ini bisa memperingan pekerjaan kalian bagi yang tidak memiliki laptop, karena jika kalian menggunakan di sini, kalian hanya tinggal merapikan saja, entah di itu komputer, di warnet, ataupun di laptop teman kalian. Oke, kita klik pertama titik 3 yang ada di sudut tengah ini. Ini adalah tampilan dari beranda. Nah, tampilan dari beranda ini mencakup dari jenis font, kemudian ukurannya. Yang B ini adalah bold. Bold itu untuk mempertebal tulisan. Kemudian ada I, yaitu italic. Italic ini untuk membuat tulisannya menjadi miring. Kemudian U ini untuk membuat underline atau garis bawah pada sebuah kata atau kalimat. Kemudian S ini strip, artinya dia memberikan tanda garis, misalnya seperti ini. Saya tunjukkan satu persatu. Oke, kita blok dulu kalimatnya. Kita coba satu-satu fiturnya. Di sini ada bold. Nah, jika kalian pilih bold, maka dia akan tebal seperti yang saya bilang tadi. Kemudian I, dia akan miring. Kemudian U, dia akan memiliki garis bawah di kalimat yang kalian tandain. Kemudian strip ini, dia akan memberikan garis tengah pada kalimat yang kalian tandain atau strip. Oke. Nah, kita coba font-fontnya ya. Nah, di sini fontnya itu sangat banyak. Ada banyak pilihan font dari A sampai Z. Kalian bisa pilih di sini. Dan untuk makalah itu biasanya font defaultnya itu adalah Times New Roman. Oke. Di sini ada pilihan font dari A sampai Z. Kalian bisa setel sendiri yang mana kalian suka. Di sini saya coba di font ini ya. Saya coba font baru. Oke. Jika sudah kalian pilih, kalian bisa juga mengatur ukuran dari font tersebut. Misalnya nih, kita buat ukurannya 15 atau 16 ya, atau 17 juga bisa. 15 saja. Oke, jadi itu dia untuk mengatur ukuran font. Kemudian ada warna sorotan. Nah, warna sorotan ini adalah warna dari background yang kalian blok. Misalnya ini kan saya blok, nama saya adalah Diko. Kemudian saya pilih warna sorotan. Nah, dia akan berubah sesuai dengan yang kalian blok backgroundnya. Nah, kita kembalikan lagi ke warna putih. Oke, maaf salah. Jika saya blok di sini hanya nama saja, maka dia akan merubah warna background untuk kata nama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian warna font ini. Nah, warna font ini adalah
warna yang bisa kalian tentukan untuk mewarnai font kalian atau tulisan kalian. Misalnya di sini adalah defaultnya warna hitam, kalian bisa membuat warna putih dan tidak nampak sama sekali. Kalian bisa juga mencoba warna lain, entah merah, hijau, biru, atau semacamnya. Terserah dari kalian mau yang mana. Kemudian ada fitur pemformatan lainnya. Nah, ini adalah fitur untuk membuat tanda pangkat yang di atas maupun di bawah. Misalnya gini, saya buat di sini angka 2. Nah, angka 2 ini saat kalian blok, jika kalian pilih subscribe, dia akan di bawah, tanda di bawah atau pangkat di bawah. Saya lupa sih sebutannya apa. Kemudian kalau kalian pilih yang superscript, dia akan menjadi kuadrat. Nah, kemudian ada gaya word. Gaya word art ini kalian bisa membuat tampilan dari kalimat kalian atau sebuah kata yang kalian ingin tentuin. Misalnya di sini saya pilih yang ini. Dia akan memiliki desain yang lebih 3D gitu. Oke, kita hapus. Loh, setel ulang. Oke, saya pilih kembali. Nah, selanjutnya ada poin. Nah, poin ini untuk memberikan titik pada kalimat yang kalian tandain. Misalnya seperti ini. Kalian ingin pilih seperti apa? Nah, kadang kalian misalnya kalian buat makalah itu ada beberapa poin ya kan. Untuk menjelaskan beberapa poin. Kalian bisa menggunakan tanda otomatis yang ada di Word. Misalnya titik. Atau kalian bisa mencoba pilihan yang lain. Seperti ini. Atau centang. Atau semacamnya. Dan penomoran ini juga sama seperti poin, cuman penomoran ini adalah dalam bentuk angka dan juga huruf seperti ini, ataupun bilangan Romawi. Ya, kalian tinggal pilih aja seperti yang kalian inginkan. Selanjutnya di sini adalah pengatur dari rulernya ya, atau tata letak dari tampilan kalimat kalian. Nah, yang sebelah kiri ini adalah rata kiri. Jadi saat kalian mengklik ini atau memicit ini, dia akan otomatis membuat kalimat kalian berada di atau sejajar dengan bagian kiri. Kemudian yang kedua ini adalah rata tengah. Dia akan membuat kalimat kalian berada di tengah. Kemudian yang ini rata kanan. Dan yang ini adalah kiri dan kanan. Jadi dia akan rata saat di kiri dan kanan. Jadi lebih rapi saat untuk membuat makalah. Kemudian ada pemformatan paragraf. Nah, pemformatan paragraf ini untuk mengatur paragraf di kalimat kalian. Nah, kemudian ada indentasi khusus. Indentasi khusus ini memberikan, kalau menurut saya sih sebuah jarak ya, jarak dari kalimat kalian. Misalnya seperti ini, tidak ada, seperti biasa. Kemudian baris pertama, atau misalnya kalian blok aja yang satunya. Kita blok yang ini ya. Nah, dia akan memberikan jarak atau seperti spasi gitu bisa dibilang ya. Spasi setiap paragraf baru. Kemudian yang menggantung. Oke. Tidak ada perubahan. Baik. Selanjutnya kita bisa mengatur di penspasian baris. Penspasian baris ini adalah untuk mengatur spasi di antara baris per kalimat kalian. Misalnya di sini ukuran normalnya adalah 1,0. Kemudian bisa kalian atur menjadi 1,15 atau 2, terserah mau kalian yang seperti apa. Jadi itu untuk mengatur spasi per baris. Kemudian ini adalah tanda paragraf. Tanda paragraf ini adalah untuk menandain setiap paragraf yang kalian buat. Misalnya kalian ini lihat seperti ini ada titik biru. Itu menandakan paragraf dari setiap kalimat kalian. Kemudian ada tambahkan spasi sebelum paragraf dan tambahkan spasi sesudah paragraf. Jika kalian pilih ini, dia akan otomatis terspasikan ya. Nah, maksudnya itu, misalnya kalian pilih tambah spasi sebelum paragraf. Jadi dia akan menspasikan kalimat kalian sebelum paragraf berikutnya. Tapi untuk tambahkan spasi sesudah paragraf itu sebaliknya. Kemudian ada gaya.
Nah, ini ada gaya tampilan dari teks yang bisa kalian buat. Tapi ini jarang sih digunain. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada sisipkan. Di menu sisipkan ini tidak banyak fitur yang bisa digunakan. Hanya tampilan biasa saja. Pertama yaitu kalian bisa membuat tabel. Di sini kalian bisa buat tabel. Oke, buat tabel. Nah, sisipkan ini adalah fitur untuk menambahkan tabel secara manual. Artinya di sini kalian bisa mengatur sendiri ke arah di bagian mana yang ingin kalian tambahkan. Misalnya sisipkan atas, dia akan menambah sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalnya kalian blok tadi 2, dia akan tambah 2 baris. Kemudian bawah, kemudian sisipkan kiri dan kanan. Ya, kalian bisa atur sendiri. Kemudian kalian bisa pilih gabungkan sel. Nah, gabungkan sel ini untuk membuat misalnya seperti ini, kalian lihat tadi kan. Oke, saya kembalikan. Kadang nih ya kan, kalian itu misalnya ngelihat gini nama, tapi ini dia terpakai 2 baris gitu. Nah, kalian kan bingung ya kan, kalau menghilangin garisnya doang kan dia tetap mengganggu gitu ya kan, kayak kesannya masih garis itu ada cuman hilang gitu. Kalian bisa atur kayak gini, gabungkan sel. Oke, jadi dia lebih rapi gitu dia bilang. Nanti kalian atur sendiri tata letaknya. Kemudian bisa pisahkan sel, baris ada pilihannya. Kalian pilih aja sesuai selera kalian. Oke, di sini saya coba pisahkan sel. Dia akan terpisah ya. Oh, dalam bentuk banyak nih. Oke. Ada juga opsi gaya. Tidak terlalu banyak fiturnya. Selanjutnya kalian bisa menambahkan gambar. Oke. Ini adalah fitur untuk menambahkan gambar. Jadi kalau kalian ingin menambahkan gambar di Word kalian bisa klik atau tap fitur gambar ini. Kemudian ada shapes atau bentuk. Di sini kalian bisa mengatur atau membuat sebuah shape atau bentuk ya. Misalnya saya input ini. Oke. Dia akan menampilkan bentuk seperti ini ya. Kemudian bisa kalian atur juga dari bentuk tersebut. Selanjutnya ada stock model 3D tautan. Nah, itu kurang penting. Saya hanya jelasin yang penting-pentingnya saja. Ada header dan footer. Jadi ini adalah untuk menambahkan kalimat di header ataupun footer. Kalian bisa edit dan hapus header dan footernya, kalimat yang ingin kalian tambahkan. Nah, perlu saya ingatkan ya pada kalian. Di sini kan ada nomor halaman nih. Tapi saya saranin jika kalian ingin membuat nomor halaman, itu saya tidak rekomendasikan menggunakan HP. Karena lebih sulit saat menggunakan dari HP. Jadi saya saranin kalian kalau ingin membuat nomor halaman itu memang dari laptop ataupun komputer. Karena fiturnya lebih lengkap. Nah, jadi buat kalian yang memang ingin tahu bagaimana cara menomori halaman agar tidak, misalnya kalian buat angka 1, dia 1 semua ke bawah. Nah, kalian nggak mau seperti itu kan? Atau kalian ingin campur ada Romawi dan juga ada angkanya dan tertata secara kebutuhan kalian. Nah, nanti akan saya buatkan, tinggal kalian komen aja di bawah jika kalian mau. Selanjutnya kita pilih ke menu gambar. Tidak ada banyak fitur di sini. Oke, kita lanjut ke menu lain, tata letak. Nah, tata letak di sini ada margin untuk mengatur tata letak dari pinggiran dokumen kalian. Misalnya kalian lihat seperti ini ya kan. Kalau saya atur sempit, nah dia kirinya itu lebih kecil. Sementara sebagian belah kanannya dia lebih banyak makan tempat. Orientasi ini untuk merubah bentuk file kalian atau bentuk dokumen kalian yang darinya vertikal menjadi horizontal, misalnya seperti ini, atau portrait dari landscape. Nah,
Terkadang kita juga memerlukan tampilan landscape seperti ini. Oke. Nah, untuk kolom ini membuat kalimat kalian menjadi 2 kolom. Misalnya seperti ini ya. Saya buat di sini, kita pindahin dulu gambarnya. Saya ngetik asal aja nih ya. Asal. Oke. Nah, saat saya blok dan ingin saya pilih menu kolom tadi, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, dia masih dalam bentuk satu gini ya, satu kolom, karena yang saya ketik itu tidak terlalu banyak. Tapi jika kalian sudah mengetik secara seluruh format, seluruh paragraf atau seluruh tampilan dari kertasnya ini, dia akan membuat bagian menjadi dua baris atau 2 kolom untuk kalimat kalian. Pemisah ini untuk memisahkan antar halaman. Misalnya halaman ini kalian ingin buat halaman baru, kalian tinggal pilih pisah. Nah, dia akan mulai di halaman baru. Kemudian ada peninjauan tidak terlalu penting dan tidak terlalu digunakan. Dan tampilan juga tidak terlalu penting. Nah, jadi fitur pentingnya itu hanya di beranda, sisipkan, kemudian dan tata letak. Memang tidak banyak fitur yang bisa kalian gunakan, tapi ini sedikit mempermudah kerja kalian. Jadi saat kalian ingin ke warnet atau meminjam laptop, kalian hanya perlu memperbaikinya saja atau merapihkannya saja. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian senang dan suka. Ya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika kalian masih belum paham, kalian bisa komen aja di bawah. Dan jika ingin membuat video tutorial lain seputar Microsoft Word, kalian bisa komen juga di bawah. Oke, saya Diko Rizky, sampai jumpa. Bye-bye.